Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara untuk menginstal sistem operasi Debian atau Linux di situ, yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat sebuah server. Pada praktikum kali ini kita tidak langsung untuk menginstal pada sebuah PC. Nah, di sini kita akan menginstalnya pada sebuah aplikasi virtualisasi yang nantinya kita gunakan adalah aplikasi Oracle VM VirtualBox. Kita langsung saja untuk praktikumnya. Yang pertama kita buka dulu untuk aplikasinya di sini. Langkah selanjutnya kita klik New untuk membuat virtual mesin baru. Jangan lupa di sini kita kasih nama terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini kita buat server 1. Tentukan tempat penyimpanan untuk virtual mesinnya di situ. Pada bagian tipe kita ganti menjadi Linux. Kemudian untuk versinya kita ganti menjadi Debian 32 bit. Karena di sini saya menggunakan master ISO Debian yang 32 bit. Kemudian langsung kita klik next. Di sini untuk memory size-nya direkomendasikan adalah 1 GB. Namun kita boleh untuk merubahnya, yang penting di situ masih berada pada posisi yang warna hijau untuk ukurannya. Misalkan di sini saya pakai 1 GB saja. Klik next. Selanjutnya pada hard disk kita pilih yang kedua, create a virtual hard disk now. Kita langsung create saja. Kemudian untuk hard disk file tipenya kita ganti menjadi pilihan virtual hard disk atau VHD. Setelah itu klik next, kemudian klik next lagi, dan yang terakhir kita klik create. Di sini kita sudah terbuat yang namanya, di sini kita sudah bisa melihat hasil dari pembuatan virtual machine dengan nama server 1. Langkah selanjutnya kita klik setting untuk memberikan settingan pada virtual machine yang kita buat. Di sini tidak banyak, kita kembali ke sistem. Untuk boot order kita pilih optical dan juga hard disk. Untuk floppy-nya kita hilangkan tanda checklistnya dan taruh di posisi bawah dengan menekan anak panah bawah ini. Selanjutnya kita klik menu network, dimana kita pilih untuk adapter 1 di on kan. Kemudian untuk attach to nya saya gunakan internal network, dimana nantinya untuk konfigurasi LAN kita pakai klien yang juga berada pada VirtualBox. Jadi kita pilihnya internal network. Jika sudah, kita klik OK. Settingan sudah selesai, kita tinggal memulai untuk menginstalasi sistem operasinya. Kita langsung klik saja Start. Maka akan muncul kotak dialog Select Startup Disk. Jadi di sini kita diarahkan untuk memilih DVD installer untuk Linux-nya. Jadi kita klik pada bagian Choose a Virtual Optical Disk File. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih DVD-nya. Di situ saya menyimpan pada data D, kemudian Debian 811. Setelah itu kita pilih DVD 1 untuk proses instalasinya. Kemudian kita klik Open. Setelah itu kita klik Start.
Nah, di sini tampilan awal instalasi Debian. Untuk praktiknya, kita langsung tekan enter untuk memilih install. Pada pilihan language, kita langsung saja pilih yang English. Kita tekan enter. Country, kita bisa pilih other, karena kita posisinya berada di Indonesia. Kemudian untuk continent or region, kita pilih Asia, enter. Kemudian country territory of area atau negara kita pilihnya Indonesia. Kita tekan enter. Kemudian country to base default local setting on, kita pilih yang United States saja ya. Kita tekan enter. Kemudian konfigurasi keyboard, kita pilih American English. Kita tekan enter. Nah, di sini prosesnya akan dimulai. Tunggu sampai pada tampilan di sini untuk konfigurasi network. Nanti kita cancel dengan menekan tombol enter, di mana nantinya kita untuk mengkonfigurasi IP address kita gunakan konfigurasi manual, tidak mengkonfigurasi pada saat instalasi sistem operasinya. Oke, kita perhatikan di sini nanti ketika muncul configuring IP address, kita tekan enter untuk mengcancelnya. Oke, dari di sini ada konfigurasi untuk IP, kita tekan enter untuk mengcancelnya. Kemudian configuring the network with DHCP, kita juga tekan enter untuk cancel. Nah, akan muncul tampilan configure the network atau network auto configure failed, dimana untuk mengkonfigurasi otomatis IP address-nya itu digagalkan. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja tekan enter untuk melanjutkan. Nah, pada network configuration method kita pilih yang bawah, do not configure the network at this time. Tekan enter. Nah, di sini untuk hostname bisa kita isikan nama kita, dimana nantinya untuk hostname akan tampil ketika kita masuk atau login pada sistem operasi Linux-nya. Misalkan saya tetap saja untuk memakai hostname-nya Debian, langsung saja tekan enter untuk continue. Pada root password kita isikan untuk password login-nya. Sebagai contoh saja, saya masukkan passwordnya adalah 1234. Tekan enter untuk melanjutkan. Masukkan lagi password yang sudah kita buat tadi, 1234. Tekan enter. Full name for the new user, di situ kita suruh membuat user baru. Misalkan saja di sini saya isikan untuk user barunya adalah siswa. Tekan enter untuk melanjutkan. Username for your account kita samakan saja, yaitu siswa. Tekan enter untuk lanjut. Choose a password for the new user, di situ kita suruh memasukkan password untuk user yang sudah kita buat barusan. Kita samakan untuk passwordnya seperti password root, yaitu 1234. Tekan enter. Kita masukkan lagi passwordnya di situ. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, select a city in your time zone atau jenis pilihan waktu, yaitu kita pilihnya Western, dimana Sumatera, Jakarta, Jawa. Oke ya, kita langsung tekan enter. Kita tunggu untuk proses selanjutnya.
partitioning method, di sini kita pilih yang atas sendiri, yaitu use entire disk. Otomatis kita langsung saja tekan enter. Select disk, di situ kita langsung tekan enter untuk melanjutkan. Partitioning scheme, kita pilih yang all file in one partition. Jadi langsung tekan enter. Setelah itu pilih yang finish partitioning and write change to disk. Di situ kita tekan enter untuk melanjutkan. Nah, pada tampilan ini write the change to disk, kita arahkan tanda panah atau pilihan no-nya kita rubah menjadi yes dengan menekan anak panah sebelah kiri. Jika sudah, kita langsung saja tekan enter, karena di sini kita pilihannya harus memilih yes. Oke, kita lanjutkan pada konfigurasi the package manager, di mana di situ disuruh untuk scan another CD or DVD, kita pilihnya no. Jadi langsung saja tekan enter. Kemudian use a network mirror, kita juga pilih no, tekan enter. Pada participate in the package usage survey, pada tampilan ini ya, kita juga pilihnya no saja. Jadi langsung tekan enter. Oke, kita masuk ke tampilan choose software to install. Jadi kita suruh memilih software apa saja yang nantinya kita akan instalkan pada server ini. Karena nantinya server ini kita instalasi secara manual semuanya, dimana nantinya kita akan bekerja pada tampilan CLI, bukan tampilan GUI ya. Maka dari itu kita hilangkan tanda bintang pada tampilan atau pada pilihan Debian Desktop Environment dengan menekan tombol spasi. Hilangkan, kemudian pada pilihan Print Server juga kita hilangkan tanda bintangnya. Tekan tombol spasi. Dan sisakan pada pilihan Standar System Utility. Langkah selanjutnya, kita langsung tekan enter. Dan di sini proses instalasinya akan berlanjut. Kita tunggu langkah selanjutnya untuk proses penyelesaian instalasi server Debian-nya. Kita lanjutkan lagi pada tampilan ini, install the group bootloader to the master boot record. Kita pilihnya yes. Dan di sini pilihannya sudah di posisi yes, maka kita langsung tekan enter untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian di sini kita pilih yang /dev/sda. Jadi kita pilih yang bawah, kemudian kita tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai atau komplit. Langkah selanjutnya berarti kita tekan enter untuk melanjutkan sistemnya untuk merestart virtual machine. Kita langsung tekan enter.
sistemnya sudah selesai restart, dan di situ kita ditampilkan halaman login pada Debian. Untuk masuk sebagai super user atau administrator, kita ketik root, tekan enter, kemudian kita masukkan password root yang sudah kita buat tadi, yaitu passwordnya adalah 1234. Password di situ tidak akan tampil ketika kita mengetikkan passwordnya, jadi tidak masalah, kita langsung tekan enter karena tadi kita sudah mengetikkan passwordnya. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam sistem operasi Linux, di mana tandanya itu adalah ada tulisan root dan juga ada tanda pagar setelahnya. Jadi ada root, kemudian add hostname kita, yaitu hostname-nya tadi adalah Debian, titik 2, kemudian nanti di situ ada tanda pagar, di mana tanda pagar atau tanda crash di situ menandakan bahwa kita itu sudah masuk sebagai super user atau sebagai administrator. Nah, di sini untuk langkah instalasi sistem operasi Linux, di mana Linuxnya kita menggunakan Linux Debian, sudah selesai. Nah, untuk mematikan server ini, kita mengetik perintah init spasi 0, maka nantinya server akan off. Oke, untuk langkah-langkah menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis Linux, di mana Linuxnya adalah Debian, sudah selesai. Saya akhiri untuk praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dan diulang-ulang kembali untuk prakteknya, sehingga akan lebih mudah dan paham dalam mempelajarinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.